acara yang ketiga, Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Ma'ruf. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Ma'ruf, dengan segala hormat kami haturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil hakim. Amma ba'd. Marhaban ahlan wa sahlan bikum. Wa maj'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa qul amin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hormati bersama Habib Majlis napa nih? Majlis Habib Majlis Bintang Nabi Habib Imam Batin. Dan kita hormati bersama Akhina Haji Al-Falafiddin dan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi, para kiai, para dunai, para pejabat, baik Pipin, TNI dan Polri atau khusus rombongan Polda dengan Polda dan para hadirin hadirat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Ini saya mau tanya, polisi Polda itu yang terbangan selawatan itu alumni mana saja? Alumni pondok mana saja? Maupun tenaga yai kebanyakan asma kulo Ahmad Yausmi dalam maupun Mojokerto Kabupaten Kecamatan Boge bersama Kerja walaupun kulo santri Madrasah Solo Quran Kediri Depok. Tepuk tangan untuk Polda. Kalau yang baju putih kerja hitam bukan? Aku berdaya kalau amin untuk peserta tahun 2004 Juga polisi. buatan Ibunya abang polisi. sana pun keren bagus. Para hadirin hadirat dan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Mengapa kita memperingati Maulid? Memperingati Maulid merupakan ungkapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bunga, kita bahagia, kita senang. Saya tanya kepada ibu kalau anaknya, ibu kalau lahiran ya, senang apa tidak Bu? Senang ya? Logikanya kalau Kanjeng Nabi dilahirkan kita senang, ini tidak menyalahi aturan. Masa orang senang tidak boleh? Kita diperintah oleh Allah untuk berbahagia, untuk senang, untuk bergembira, untuk bersyukur. Ini perintah Allah. Allah Ta'ala
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah, yaitu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, kita diberi nikmat oleh Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Manusia dijadikan oleh Allah di ahsani taqwim, dalam sebagainya bentuk, tangannya sama panjangnya, kupingnya sama, mripatnya sama, giginya rajin, punya wuduh dan lain-lain. Ini fi ahsani taqwim. Anugerah Allah banyak. Kita diberi kesehatan merupakan anugerah Allah. Kata Abdullah bin Abbas, anugerah Allah, fadlullah, di antara yaitu al-ilmu. Dengan ilmu supaya kita bahagia, dengan ilmu supaya kita gembira. Orang ingin mulia itu syaratnya harus dengan ilmu. Dan ilmu itu yang dinilai buahnya, ilmu yang dinilai buahnya. Ilmu itu laksanakan tanaman. Tanaman itu yang dinilai adalah buahnya. Adapun ilmu agama, buahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian belajar di keinsinyuran, insinyur, kedokteran, atau jadi tentara, atau polisi, atau pejabat, silahkan. Namun ilmu agama ini jangan diabaikan, sebab ilmu agama membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang takwa itu hidup di mana saja akan menjadi baiknya. Tadi dari Polda Jawa Timur ditanya, kok bisa sholawatan menjadi Bapak Nugroho ya? Tadi sudah kenal lama ya. Inilah contohnya, orang baik akan mewarnai kebaikan-kebaikan. Fadlullah adalah ilmu. Dan ilmu itu yang terpenting adalah membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan jadi apa saja, apakah pengusaha, atau polisi, atau tentara, atau pejabat, atau petani, atau pedagang. Yang penting yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah adalah melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa. Dan buah takwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bila mana punya masalah, punya solusi, ini oleh Allah diberi jalan keluar. Ada solusinya, ada win-win solusinya. Setiap orang hidup di dunia pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Siapapun orangnya pasti punya masalah. Kalau orang tidak punya ilmu agama, tidak punya bekal takwa kepada Allah, bila mana punya masalah, ini larinya minuman keras, narkoba. Namun kalau orang takwa kepada Allah, kalau punya masalah, dia berdoa, dia baca istighfar, dia membaca la ilaha illallah, dia membaca sholawat. Sebab dengan zikir maka hati akan tenang. Jadi kalau orang punya masalah, bagi orang-orang takwa ini oleh Allah diberi solusinya, diberi jalan keluarnya, membina rumah tangga baik. Orang bertakwa peduli dengan amal soleh. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang takwa peduli dengan amal soleh. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan,
maka orang tersebut diberi oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu misalkan saja bagi pejabat yang bisa menjadi pejabat yang baik. Jadi TNI bisa menjadi TNI yang baik, menjadi Polri bisa menjadi Polri yang baik, menjadi pedagang bisa menjadi pedagang yang baik, menjadi dokter bisa menjadi dokter yang baik, menjadi suami bisa menjadi suami yang baik, menjadi istri bisa menjadi istri yang baik. Dia menjadi fakir, dia bisa menjadi fakir yang baik, sabar, ridho, dan lain-lain. Itu maksudnya hayatan thayyibah. Bagi orang yang punya ilmu, dia bisa menjadi ustadz yang baik. Bagi murid, kalau hayatan thayyibah, dia bisa menjadi murid yang baik. Jadi kalau orang takwa kepada Allah, segala permasalahannya atau persoalannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Setiap orang pasti memikirkan rezekinya. Nanti rezekinya bagaimana? Di setiap orang demikian. Namun kalau orang takwa kepada Allah, rezekinya dijamin oleh Allah. Ini janji Allah. Dan Allah tidak mengingkari janji. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah diberi jalan keluar bila mana menghadapi kesulitan-kesulitan, dan oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksikan. Rezeki itu urusan Allah. Qala ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk di atas bumi ini yang menjamin rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau orang takwa, oleh Allah diberi rezeki yang khusus. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengukur kemuliaan pun harus dengan takwa. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang takwa pula oleh Allah besok akan ditempatkan di surga. Ini janji Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan walaupun hidupnya apapun, walaupun hidupnya berlatar belakang apapun, namun kalau masuk surga itulah orang yang bahagia. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Amin. Orang bisa dikatakan selamat kalau orang itu masuk surga. Jadi puncak kebahagiaan itu sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, berilah saya hasanah fid dunya wal fid dunya. Hasanah fid dunya itu amal soleh. Hasanah fid dunya itu anak punya anak yang sholihin wa sholihat atau amal soleh. Itu hasanah fid dunya. Adapun hasanah fil akhirat yaitu surga. Artinya hasanah fid dunya itu bukan harta yang melimpah, tidak. Namun amal soleh, zuriyatan thayyibah. Dengan arti, walaupun orang itu kaya raya, namun kalau amalnya tidak baik, anaknya tidak soleh, maka itu tidak bisa dikatakan orang yang baik. Walaupun orang itu jabatannya mapan, rizkinya cukup, bila mana anaknya tidak soleh, maka orang tua tidak akan bisa bahagia. Terus napa boten Bu? Misalkan gadah anak wani kalih panjenengan susah napa boten? Susah. Jadi kebahagiaan orang itu bila mana oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Terus amalnya baik, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Moga baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus hasanah fi dunya menika amal soleh, amal yang baik, dan anak-anak yang sholihin wa sholihat. Orang tua bila mana punya anak yang sholihin wa sholihat, maka orang tua akan bahagia. Di dunia akan bahagia, di akhirat pun akan bahagia. Besok digambarkan ada orang tua di dunia tidak banyak amalnya, namun ketika di akhirat dia mendapatkan pahala-pahala, dimuliakan oleh Allah. Dan orang tua tersebut bertanya kepada malaikat, dari mana ya malaikat? Saya dimuliakan oleh Allah, saya dapat pahala. Dijawab oleh malaikat, itu dari anakmu yang soleh. Anak baca Quran, orang tua dapat pahala. Orang sholat, orang tua dapat pahala. Orang baca sholawat, orang anaknya baca sholat, orang tua dapat pahala. Inilah pentingnya para bapak, para ibu, supaya anak-anak dipondokkan, dipesantrenkan, dimasukkan di madrasah. Sebab zaman sekarang ini pergaulan bebas merajalela, narkoba merajalela, minuman keras merajalela, dan bahkan banyak sekali anak yang berani kepada orang tua. Ini sebab anak tersebut tidak diberi kefahaman, tidak diberi kefahaman dalam ilmu agama. Gampangnya anak tersebut tidak dipondokkan. Baru-baru ini ada berita yang terjadi ya, ada anak dari mana itu orang tuanya di Bandung ya Pak Polisi ya, minta apa? Motor. Ibunya dilawan. Padahal surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya kalau anak itu ingin masuk surga, ini syaratnya harus membungahkan ibunya. Sulit bagi anak masuk surga tanpa mendapatkan ridhonya atau tanpa bisa membungahkan kepada ibunya. Namun kalau orang itu mendapatkan ridho dari ibunya, maka anak tersebut berpotensi dimasukkan di surganya. Allahumma madkhilnal jannah, amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Jadi anak yang bertakwa ini besok ditempatkan oleh Allah di surga. Dan anak yang di surga ini besok akan mengajak kepada kedua orang tuanya di surga supaya orang mukmin bahagia. Dan orang yang mendoakan anak, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendoakan anak ini dapat pahala yang terus menerus. Panjenengan hadir di majlis demikian, majlis zikir, majlis ilmi, majlis sholawat. Ini dalam kitab Bukhari diterangkan ada malaikat yang berkeliling mencari majlis zikir. Ketika majlis zikir diketemukan, maka malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Maka sosoknya, karakternya, majlis sholawat, majlis zikir itu tenang, tidak ribut. Benar Pak Polisi ya? Coba nanti kalau menonton bola kan dijaga ketat ya. Ada tontonan dangdut dijaga ketat ya. Ada tontonan musik kan dijaga ketat. Ini kan tenang sosoknya, tidak perlu dijaga ketat-ketat, tidak ada tawuran, tidak ada orang mabuk. Ini rahmat Allah diturunkan, sehingga kita hadir di majlis yang demikian. طلع البدر